1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai. Sebuah pesan masuk menghancurkan dunia saya. Gundik, suami saya mengirim foto pernikahan siri mereka. Ia mengaku sebagai nyonya besar yang baru. Ia melarang suami saya pulang ke rumah ini lagi. Baiklah, lihat saja apa yang akan saya lakukan. Saya akan membuat mereka semua berlutut. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa dukung kanal ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Nama saya Anindya, 38 tahun. Saya komisaris utama sebuah perusahaan properti warisan keluarga di Pondok Indah. Sudah 5 tahun saya menjalani pernikahan ini. Saya terbiasa membaca angka, membaca kontrak, dan membaca manusia. Sore itu, aroma kue coklat panggang memenuhi seluruh ruang tengah. Balon warna-warni tergantung di setiap sudut. Hari ini adalah hari yang paling dinanti oleh putra kecil saya, Bayu, yang genap berusia 5 tahun. Badut sulap sudah bersiap di halaman depan. Meja catering sudah penuh hidangan. Para pramusaji sibuk memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Gaun satin krem yang anggun membalut tubuh saya. Saya sengaja memilih warna lembut yang tetap terkesan berkelas. Rambut saya disanggul rapi. Beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh di sisi wajah. Saya tersenyum menatap pantulan diri sendiri. Sebagai istri seorang pengusaha, saya selalu dituntut tampil sempurna. Suami saya, Reza, sering berkata bahwa penampilan saya adalah cerminan martabatnya. Saya tidak pernah membiarkan diri terlihat kusam. Padahal, perusahaan tempat ia memamerkan jabatan itu adalah perusahaan saya. Saya melirik jam dinding besar di kamar. 1 jam lagi, para tamu akan berdatangan. Teman sekolah Bayu, beserta orang tua mereka. Juga beberapa rekan bisnis Reza yang membawa anak kecil. Dipastikan akan memadati rumah ini. Tiba-tiba, ponsel di meja rias bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari nomor yang sama sekali tidak saya kenal. Saya mengira itu pesan dari vendor pesta atau konfirmasi tamu yang terlambat. Namun begitu, layar itu saya sentuh. Jantung saya seperti berhenti seketika. Di layar terpampang sebuah foto yang sangat jernih. Suami saya duduk berdampingan dengan seorang wanita muda. Saya mengenalinya, Eja, mantan staf administrasi di kantor cabang. Ia mengenakan kebaya putih. Reza mengenakan jas hitam. Dengan senyum lebar yang sangat jarang ia perlihatkan di rumah. Di tangan mereka, sepasang buku nikah siri di bawah foto itu. Sebaris kalimat ditulis dengan huruf kapital, seolah sengaja diteriakkan tepat ke wajah saya. Saya sudah sah menjadi istri suamimu. Sekarang, sayalah nyonya besar. Jangan harap suamimu pulang ke rumahmu lagi. Kamu tak lagi dibutuhkan. Tangan saya mulai gemetar. Ponsel di genggaman terasa berkali lipat lebih berat. Dada saya seperti dihantam gada besi. 5 tahun pernikahan yang saya bangun dengan kepercayaan, pengorbanan, dan kesetiaan ternyata dibalas dengan belati dari belakang. Reza tega merayakan kebahagiaan barunya di atas penderitaan saya dan anak kami. Air mata menggenang di pelupuk. Rasanya saya ingin berteriak, menangis sejadi-jadinya, membanting semua barang di kamar ini. Rasa sakitnya begitu nyata, menusuk langsung ke relung hati yang paling dalam. Namun saya menarik napas panjang. Saya menatap mata saya sendiri di cermin. Di luar sana, anak saya sedang menunggu pestanya. 30 tamu sebentar lagi tiba. Saya menghapus air mata dengan ujung jari, lalu memperbaiki riasan yang luntur. Air mata bisa menunggu. Hari ini milik Bayu. Dan mulai detik ini, saya bukan lagi istri yang dikhianati. Saya adalah pemilik dari segala yang mereka kira sudah jadi milik mereka. Mereka lupa satu hal kecil. Nama saya yang ada di akta perusahaan, bukan nama Reza. Saya menutup layar ponsel. Saya tersenyum tipis. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Pesta berjalan sempurna. Bayu tertawa lepas saat badut mengeluarkan kelinci dari topi. Anak saya berlari ke sana kemari, membagikan kue kepada teman-temannya. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Melihatnya seperti itu,
Saya merasa setiap senyum yang saya paksakan hari ini layak diperjuangkan. Para tamu memuji dekorasi, memuji hidangan, memuji saya sebagai tuan rumah yang anggun. Tidak ada satupun yang tahu bahwa 1 jam sebelumnya dunia saya baru saja runtuh. Reza tidak datang. Ia mengirim pesan singkat. Maaf, ada urusan kantor mendadak di luar kota. Beberapa rekan bisnisnya bertanya di mana dirinya. Saya menjawab dengan senyum tenang bahwa ia sedang mengurus proyek penting. Saya berbohong demi menjaga wajah keluarga. Sama seperti yang sudah ia lakukan selama entah berapa lama. Saat tamu terakhir pulang dan Bayu tertidur memeluk hadiah barunya, saya duduk sendiri di ruang keluarga yang kini sunyi. Lampu temaram, sisa balon mengambang di lantai. Saya membuka kembali foto itu, menatapnya lama-lama. Saya tidak menangis lagi. Sebaliknya, kepala saya mulai bekerja. Saya bukan perempuan yang lemah. Saya dibesarkan untuk memimpin perusahaan, bukan untuk meratap di pojok kamar. Jika Reza ingin perang, ia akan mendapatkannya. Hanya saja, ia tidak akan tahu kapan perang itu sudah dimulai. Keesokan paginya, saya tetap bangun pukul 5. Saya menyiapkan sarapan Bayu, mengantarnya ke sekolah, lalu pergi ke kantor seperti biasa. Tidak ada yang berubah di permukaan. Senyum saya tetap sama. Hanya saja, di balik senyum itu, saya sudah menyusun rencana. Mungkin kalian bertanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana seorang komisaris utama bisa membiarkan suaminya menjabat di perusahaan sendiri? Jawabannya sederhana. Karena dulu saya mencintainya. Saya bertemu Reza 8 tahun lalu. Saat itu, ia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan rekanan. Tampan, sopan, pandai bicara. Ayah saya, yang waktu itu masih memimpin perusahaan, sempat memperingatkan saya, "Anindya, lelaki yang terlalu pandai membuatmu nyaman. Biasanya sedang menyiapkan sesuatu," katanya. Saya tidak mendengarkan. Saya jatuh cinta dan saya menikahinya. Setelah ayah saya wafat, saya mewarisi perusahaan demi menjaga harga diri Reza sebagai suami. Saya mengangkatnya menjadi direktur. Saya beri ia kantor, mobil, jabatan, dan rasa hormat dari banyak orang. Saya pikir itu cara saya mencintainya. Ternyata itu cara saya memberinya pisau untuk menikam saya sendiri. Tahun-tahun pertama pernikahan kami terasa hangat. Bayu lahir. Dan Reza tampak seperti ayah yang baik. Tapi perlahan ada yang berubah. Ia mulai sering pulang malam. Ia mudah marah jika saya bertanya soal pekerjaan. Ia memuji saya makin jarang dan menuntut penampilan saya makin sering. Saya yang terlalu sibuk menjaga perusahaan dan membesarkan Bayu, memilih percaya. Saya pikir itu hanya tekanan pekerjaan. Saya tidak tahu tekanan itu bernama Ella. Padahal tandanya sudah ada di depan mata. Saya hanya terlalu setia untuk melihatnya. Itulah sebabnya, ketika pesan itu datang di hari ulang tahun Bayu, rasa sakitnya berlipat ganda. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena saya sadar selama ini saya membiayai pengkhianatan terhadap diri saya sendiri. Namun penyesalan tidak akan mengembalikan apapun. Yang bisa saya lakukan hanya satu, memastikan mereka membayar setiap rupiah, setiap air mata, dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyewa seorang detektif swasta, Pak Gunawan namanya. Profesional dan tutup mulut. Saya memintanya mengikuti Reza dan Ella selama 2 minggu penuh. Saya ingin tahu segalanya, kemana uang mengalir, di mana mereka tinggal, dan apa rencana mereka selanjutnya. Hal kedua, saya menghubungi Pak Baskoro, penasihat hukum sekaligus notaris kepercayaan keluarga saya. Pria tua yang sudah mengenal ayah saya puluhan tahun. Orang yang paling saya percaya untuk urusan hitam di atas putih. Sambil menunggu laporan, saya tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat Reza akhirnya pulang 2 hari kemudian dengan alasan lelah dari perjalanan dinas, saya menyambutnya dengan masakan kesukaannya. Saya bertanya tentang proyeknya. Saya tersenyum. Saya bahkan menyetrika kemejanya. Ia tidak curiga sedikit pun. Bagi seorang pengkhianat, istri yang patuh adalah istri yang tidak berbahaya. Ia salah besar.
Seminggu kemudian, Pak Gunawan datang ke kantor saya membawa map coklat. Saya menutup pintu, menyuruh sekretaris menunda semua jadwal, lalu membuka map itu di atas meja. Isinya jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan. Foto-foto Reza dan Ella memasuki sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Tanggal, jam, semuanya tercatat rapi. Ternyata hubungan mereka sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Persis sejak Reza memperkenalkan Ella sebagai karyawan berprestasi yang katanya butuh bimbingan. Tapi yang membuat tangan saya mengepal bukan foto itu, melainkan lembar terakhir. Catatan keuangan. Pak Gunawan menemukan bahwa Reza mulai menarik dana dalam jumlah besar dari rekening operasional perusahaan. Jumlahnya mencapai ratusan juta dalam beberapa bulan terakhir, dengan keterangan yang dikarang-karang. Saya menelpon kepala keuangan saya hari itu juga. Saya minta seluruh mutasi rekening perusahaan 3 bulan terakhir. Sore harinya, semua jelas. Reza memindahkan uang ke rekening pribadi, lalu sebagian besarnya mengalir ke Ella. Tas mahal, perhiasan, sewa apartemen. Wanita itu hidup dari uang perusahaan saya. Saya duduk diam, menatap deretan angka di layar. Anehnya, saya tidak lagi merasa sakit. Yang muncul justru ketenangan yang dingin. Reza pikir ia sedang menguras saya, padahal ia sedang menggali kuburnya sendiri. Satu transaksi demi satu transaksi. Setiap rupiah yang ia curi adalah satu paku lagi di peti matinya. Saya menyalin semua bukti itu. Rangkap 3. 1 untuk Pak Baskoro, 1 untuk audit internal, 1 saya simpan di brankas pribadi. Hari berikutnya, saya memanggil ketua tim audit internal perusahaan ke ruangan saya. Pak Hendra, pria teliti yang sudah belasan tahun menjaga keuangan perusahaan keluarga kami. Saya tutup pintu, lalu menjelaskan situasinya tanpa menyembunyikan apapun. Pak Hendra, saya butuh audit menyeluruh terhadap seluruh transaksi yang melibatkan tanda tangan suami saya selama 2 tahun terakhir. Saya ingin setiap rupiah yang keluar tercatat, sumbernya, tujuannya, dan keterangannya. Ini rahasia. Hanya saya dan Bapak yang boleh tahu. Pak Hendra menatap saya, lalu mengangguk dengan serius. Saya mengerti, Bu. Sejujurnya, saya sudah lama mencurigai beberapa transaksi yang janggal. Tapi karena beliau direktur, saya tidak punya wewenang menyelidiki tanpa perintah dari Ibu. Dalam beberapa hari, laporan audit itu selesai. Hasilnya bahkan lebih buruk dari dugaan saya. Selama 2 tahun, Reza telah menyedot dana perusahaan dengan berbagai modus. Proyek fiktif, vendor palsu, biaya operasional yang digelembungkan. Semuanya rapi tercatat sekarang dengan stempel resmi tim audit. Inilah pondasi hukum yang akan membuat Reza tidak bisa berkutik. Bu, kata Pak Hendra sebelum pamit, dengan bukti sekuat ini, beliau bisa terancam pidana, bukan hanya kehilangan aset. Saya mengangguk pelan. Saya tahu, Pakistan, dan itulah yang membuatnya tidak akan berani melawan. Lalu, saya menunggu, karena saya tahu orang serakah tidak pernah berhenti di angka kecil. Ia akan datang sendiri meminta lebih, karena saya tahu orang serakah tidak pernah berhenti di angka kecil. Ia akan datang sendiri meminta lebih. Tapi sebelum hari itu tiba, terjadi sebuah peristiwa yang membuat saya semakin yakin dengan rencana saya. Suatu siang, saya mampir ke sebuah butik langganan di pusat perbelanjaan elit untuk memilih gaun acara perusahaan. Saat saya sedang mencoba pakaian, saya mendengar suara yang sangat saya kenal dari bilik sebelah. Suara Ella. Ia sedang menelpon seseorang, mungkin temannya, dengan nada sombong yang sengaja dikeraskan. Iya, Reza sudah janji beliin aku rumah di kawasan elit. Istri tuanya itu tinggal tunggu waktu saja diceraikan. Perempuan kuno yang cuma bisa ngurus anak. Reza bilang dia sudah bosan. Lalu ia tertawa. Saya berdiri diam di balik tirai bilik. Tangan saya mengepal. Tapi wajah saya tetap datar. Saya tidak keluar untuk membuat keributan. Itu bukan cara saya. Saya justru tersenyum tipis. Karena perempuan yang terlalu yakin sedang menang. Biasanya adalah perempuan yang paling mudah dijatuhkan. Ketika saya keluar dari bilik,
dan berpapasan dengannya di depan cermin. Elia sempat terkejut. Wajahnya sedikit pucat, mengira saya mendengar semuanya. Tapi saya hanya menatapnya sekilas, tersenyum sopan seperti pada orang asing, lalu berlalu. Kebingungan di matanya justru membuat saya puas. Biarkan ia bertanya-tanya, biarkan ia gelisah. Malam itu, lewat laporan Pak Gunawan, saya tahu insiden di butik membuat Ella semakin agresif menuntut Reza. Ia merasa terancam, dan ketakutan membuat seseorang menjadi lebih serakah. Persis seperti yang saya butuhkan. Setiap tuntutan Ella mendorong Reza satu langkah lebih dekat ke jebakan yang sedang saya rancang. Dugaan saya benar. Tidak sampai 2 minggu, Pak Gunawan melaporkan perkembangan baru. Ella mulai merajuk. Ia tidak lagi puas tinggal di apartemen. Ia menuntut Reza membelikannya sebuah rumah mewah di kawasan elit, supaya ia tidak lagi dihina sebagai wanita simpanan. Tuntutan itu jelas butuh dana tunai yang sangat besar, jauh melebihi batas penarikan yang bisa dilakukan Reza tanpa persetujuan saya. Sebagai komisaris utama, tanda tangan sayalah kunci untuk mencairkan dana cadangan perusahaan. Dan saya tahu, cepat atau lambat, Reza akan datang membawa selembar kertas dan sebuah kebohongan manis, memohon tanda tangan itu. Beberapa hari kemudian, kesabaran saya benar-benar diuji. Saat saya menjemput Bayu di sekolah, seorang wanita mendekati saya di area parkir. Ia datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian mahal, dengan tatapan penuh kemenangan. Jadi ini anaknya, katanya, sambil melirik Bayu yang menggenggam tangan saya. Lucu juga. Sayang sekali, ayahnya sudah punya keluarga baru. Darah saya mendidih. Tapi saya menarik Bayu mendekat, lalu menyuruhnya masuk ke mobil bersama Bu Asih yang menunggu. Setelah Bayu tidak bisa mendengar, saya menghadap Ella dengan tenang. Kamu boleh menghina saya sesukamu, kata saya pelan. Namun, setiap kata saya tekan. Tapi jika kamu berani mendekati anak saya sekali lagi, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang sedang berhadapan denganmu. Sekarang, pergi. Ada sesuatu dalam nada saya yang membuat senyum Ella memudar. Ia mungkin mengira saya istri lemah yang hanya bisa menangis. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari saya. Ia mundur, masuk ke mobilnya, dan pergi. Tapi saya tahu, ini belum berakhir. Justru sebaliknya, ini mempercepat segalanya. Di dalam mobil, Bu Asih menatap saya dari kaca spion. Wanita yang sudah bekerja untuk keluarga saya sejak saya kecil, itu berkata pelan, Bu Asih sudah lama tahu ada yang tidak beres dengan Pak Reza. Bu Asih sering lihat dia menelepon diam-diam di taman belakang. Maaf Bu Asih, baru berani cerita sekarang. Saya menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Bu Asih. Sekarang Ibu sudah tahu semuanya. Dan Ibu sudah punya rencana. Bu Asih mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Setidaknya, di tengah rumah yang penuh kebohongan, masih ada satu orang yang benar-benar setia. Maka saya bergerak lebih dulu. Pagi itu saya menemui Pak Baskoro di kantornya yang sunyi. Saya jelaskan semuanya. Foto, mutasi rekening, tuntutan Ella. Pak Baskoro mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Saya menjelaskan semuanya kepada Pak Baskoro. Foto perselingkuhan, mutasi rekening, laporan audit, dan tuntutan Ella akan rumah mewah. Pria tua itu mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. Setelah saya selesai, ia melepas kacamatanya, mengusap wajahnya yang lelah, lalu menatap saya. Anindya, katanya, memanggil saya dengan nama kecil, seperti yang dulu sering dilakukan ayah saya. Ayahmu pasti akan bangga melihat caramu menghadapi ini. Tidak dengan tangisan, tapi dengan strategi. Lalu, ia tersenyum tipis. Jadi, suami ibu akan datang meminta tanda tangan untuk mencairkan dana proyek, katanya pelan. Kalau begitu, kita beri dia jalan masuk. Tapi kita yang menentukan pintu keluarnya. Saya mengangguk. Rencana itu sederhana, namun mematikan. Reza pasti akan mengajukan sebuah proposal proyek. Hampir pasti proyek fiktif. Karangan
untuk menarik uang tunai. Ketika ia menyodorkan dokumen persetujuan untuk saya tanda tangani, kami akan menukarnya, bukan dengan dokumen palsu, melainkan dokumen yang sah secara hukum. Hanya saja dengan satu klausul tambahan yang ia tidak akan repot membacanya. Pak Baskoro menyiapkan sebuah surat persetujuan pencairan dana, lengkap dengan kop perusahaan dan format resmi. Di halaman terakhir, tepat di atas kolom tanda tangan Reza, ia menyelipkan satu klausul. Bahasanya padat dan teknis. Jenis kalimat hukum yang malas dibaca orang yang sedang terburu-buru. Saya membuka map merah itu dan membaca klausul tambahannya. Isinya jelas. Jika penanggung jawab proyek gagal memberikan laporan perkembangan dan keuntungan yang dijanjikan dalam waktu yang sangat singkat, maka seluruh aset pribadinya, termasuk saham minoritasnya, akan disita perusahaan sebagai ganti rugi atas kegagalan bayar. Tepat sekali, Ibu, jawab Pak Baskoro. Dan karena proyek yang akan ia ajukan itu fiktif, ia pasti gagal bayar. Begitu ia menandatangani dokumen ini, ia menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat hukum. Seluruh hartanya beralih menjadi jaminan utang. Saya tersenyum. Perangkapnya sudah terpasang sempurna. Sekarang saya hanya perlu menunggu Reza pulang dan dengan sukarela melangkah masuk ke dalamnya. Setelah dari kantor Pak Baskoro, saya pulang dan bersikap seperti biasa. Saya memastikan rumah rapi. Saya memasak makan malam kesukaan Reza. Saya menyambutnya dengan senyum hangat, seolah saya istri paling setia di dunia. Malam itu, Reza terlihat gelisah sejak duduk di meja makan. Sesekali ia memeriksa ponsel, lalu mematikan layarnya cepat-cepat. Saya tahu betul apa yang sedang terjadi. Menurut laporan Pak Gunawan, hari itu Ella sedang mengamuk gara-gara sebuah insiden di butik. Ia menuntut rumah mewah itu segera, atau ia akan pergi. Tuntutan itulah yang membuat Reza panik dan terburu-buru mengajukan proposal proyeknya. Sepanjang minggu itu, Reza berubah menjadi semakin manis. Ia membawa pulang oleh-oleh, memuji masakan saya, bahkan sesekali mengajak Bayu bermain. Saya tahu persis apa artinya semua ini. Bukan penyesalan, melainkan persiapan. Ia sedang melunakkan saya sebelum meminta sesuatu yang besar. Suatu malam, ia mencoba memancing. Sayang, menurutmu, kalau perusahaan punya proyek besar yang butuh modal cepat, kira-kira berapa dana cadangan yang bisa kita cairkan? Tanyanya seolah basa-basi. Saya menjawab dengan hati-hati, pura-pura tidak menaruh curiga. Tergantung proyeknya. Kalau memang menjanjikan, kenapa tidak? Aku selalu percaya pada penilaian bisnismu. Saya melihat matanya berbinar. Umpan saya termakan. Ada satu momen ketika saya hampir kehilangan kendali. Malam itu, saat saya membereskan tas kerja Reza untuk dicuci, sebuah struk jatuh ke lantai. Struk pembelian cincin berlian yang harganya mencapai ratusan juta. Saya tahu itu bukan untuk saya. Tangan saya gemetar menahan amarah. Saya hampir saja melempar struk itu ke wajahnya saat ia keluar dari kamar mandi. Tapi saya menahan diri. Saya mengingat satu hal yang selalu diajarkan ayah saya, Anindya, dalam bisnis maupun dalam hidup. Orang yang menang bukanlah yang paling marah, melainkan yang paling sabar. Saya selipkan kembali struk itu ke dalam tas Reza. Biarkan ia merasa aman. Setiap pembelian gegabahnya hanya menambah tebal berkas bukti saya. Amarah sesaat tidak sebanding dengan kemenangan yang sudah di depan mata. Selesai makan, kami duduk di ruang keluarga. Bayu sudah tertidur lelap di kamarnya. Saya membaca majalah saat Reza berdeham, mencari perhatian. Ia bergeser, merangkul pundak saya dengan gestur palsu yang membuat perut saya mual. Sayang, kamu sedang sibuk tidak? Tanyanya dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Tidak terlalu. Ada apa? Jawab saya sambil menutup majalah dan menatapnya penuh perhatian. Ia menarik napas panjang, lalu mulai melancarkan kebohongannya. Begini, aku sedang menangani sebuah proyek besar yang sangat menjanjikan. Pembukaan kawasan wisata terpadu di luar pulau. Keuntungannya bisa berlipat 3 dalam waktu singkat. Ini peluang emas untuk perusahaan. Tapi proyek ini butuh suntikan dana tunai yang besar secepatnya. Untuk pembebasan lahan,
sebelum diambil pesaing. Saya pura-pura mendengarkan dengan kagum. Kedengarannya luar biasa. Kamu memang selalu punya insting bisnis yang tajam. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya, lanjut Reza, untuk mencairkan dana cadangan perusahaan sebesar itu. Pihak keuangan membutuhkan tanda tanganmu sebagai komisaris utama. Aku sudah menyuruh tim legal menyiapkan draft persetujuannya. Ia mengeluarkan sebuah map merah dari tas kerjanya. Tentu saja itu map yang sama. Map yang sudah dimodifikasi Pak Baskoro pagi tadi. Lalu dikirim kembali ke meja Reza, seolah-olah dokumen aslinya. Reza menyerahkannya kepada saya. Aku butuh tanda tanganmu malam ini juga. Sayang, besok pagi sekali dananya harus segera ditransfer. Kamu percaya padaku? Kan? Semua ini kulakukan demi masa depan keluarga kita. Demi Bayu, saya menerima map itu. Saya membukanya perlahan. Saya menatap deretan angka 0 yang sangat panjang di lembar pengajuan. Reza benar-benar serakah. Ia rela menghancurkan perusahaan saya hanya demi memenuhi nafsu gundiknya. Saya membalik ke halaman terakhir, tempat tanda tangan kami berdua dibutuhkan. Di bawah kolom tanda tangannya tertera jelas klausul perjanjian utang piutang dengan jaminan seluruh aset pribadinya. Ditulis dengan ukuran huruf standar, namun dengan bahasa hukum yang membuat orang terburu-buru enggan membacanya. Tentu saja aku percaya padamu, ucap saya dengan senyum manis. Saya mengambil pulpen, lalu sengaja memperlambat gerakan. Tapi, apakah kamu sudah membaca semua detail kontrak ini dengan teliti? Biasanya dokumen proyek sebesar ini punya banyak klausul yang rumit. Sudah kubaca semuanya. Itu cuma standar perusahaan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cepatlah tanda tangani, sayang. Aku sangat lelah dan ingin segera tidur. Nadanya mulai terdengar tidak sabar. Ia bahkan tidak melirik sedikit pun pada tulisan kecil di atas kolom tanda tangannya. Fokusnya hanya satu, mendapatkan persetujuan saya agar uang itu cair besok pagi. Tanpa banyak bicara lagi, saya membubuhkan tanda tangan di kolom yang disediakan. Lalu, saya sodorkan map itu beserta pulpennya. Ini sudah kutandatangani. Sekarang, giliranmu. Reza tampak sangat lega. Wajahnya seketika berseri. Dengan gerakan cepat, tanpa sedikit pun keraguan, ia menggoreskan tanda tangannya di atas materai, tepat di bawah klausul jebakan yang sudah saya siapkan. Ia sama sekali tidak menyadari, dengan satu goresan tinta itu, ia baru saja menggadaikan seluruh hidupnya, seluruh harta pribadinya, ke dalam genggaman saya. Terima kasih banyak. Sayang, kamu memang istri yang terbaik, katanya sambil mengecup pipi saya. Lalu, ia bergegas memasukkan dokumen itu ke tas kerjanya. Besok pagi aku langsung serahkan ke bagian keuangan. Proyek ini pasti sukses besar. Saya membalas senyumnya. Tidurlah nyenyak, suamiku. Batin saya. Karena ini malam terakhir kamu bisa tidur dengan tenang. Malam setelah penandatanganan itu, saya nyaris tidak bisa tidur. Bukan karena ragu, tapi karena adrenalin. Saya berbaring di samping pria yang besok pagi akan menggali kuburnya sendiri. Dan ia tidur begitu nyenyak, begitu puas. Saya menatap langit-langit kamar, mengulang setiap langkah rencana di kepala. Tidak boleh ada kesalahan, satu celah saja, dan semua bisa berbalik melawan saya. Tengah malam, ponsel Reza bergetar di meja nakas. Layarnya menyala sebentar. Dari sudut mata, saya melihat nama Ella muncul. Sebuah pesan, besok uangnya sudah cair kan? Aku sudah lihat rumahnya. Jangan kecewakan aku, sayang. Reza, yang setengah tertidur, meraih ponsel itu. Membalas singkat, lalu kembali memejamkan mata. Saya menahan napas. Di dalam dada, amarah dan kepuasan bercampur menjadi satu. Perempuan itu bahkan tidak sabar menunggu. Ia sudah membayangkan dirinya menjadi nyonya rumah mewah yang dibeli dengan uang saya. Biarkan ia bermimpi setinggi mungkin. Karena semakin tinggi mimpinya, semakin sakit saat ia jatuh nanti. Pagi harinya, dana itu cair. Reza menyerahkan dokumen ke bagian keuangan dengan penuh percaya diri. Uang ditransfer ke rekening proyek yang ia kelola dalam hitungan hari. Sebagian besarnya berpindah lagi. Sebagian untuk uang muka,
rumah mewah Ella, sebagian untuk gaya hidup mereka. Proyek wisata terpadu itu, tentu saja, tidak pernah ada. Saya membiarkannya. Saya membiarkan Reza dan Ella merayakan kemenangan palsu mereka. Saya membiarkan mereka membeli furniture, memesan dekorasi, memamerkan rumah baru ke media sosial Ella. Semakin banyak uang yang mereka habiskan, semakin dalam jurang yang mereka gali. Setiap belanja mereka adalah satu bukti tambahan di tangan saya. Sementara saya menunggu, saya tidak tinggal diam. Saya diam-diam menyiapkan segala sesuatu untuk hari penutupan. Saya berkonsultasi dengan pengacara perceraian terbaik. Saya memindahkan dokumen-dokumen penting perusahaan ke tempat yang aman. Saya bahkan menyiapkan rekening dan rumah cadangan untuk saya dan Bayu. Kalau-kalau keadaan menjadi tidak terkendali. Saya tidak ingin ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan Reza saat ia tersudut nanti. Ella semakin berani. Ia mulai memamerkan kehidupan barunya di media sosial. Foto rumah mewah, tas bermerek, liburan ke luar negeri, yang dibayar dengan uang perusahaan saya. Di salah satu unggahannya, ia bahkan menulis keterangan yang menyindir tentang bagaimana ia berhasil mendapatkan pria yang dulu milik orang lain. Banyak orang yang mengenal saya melihatnya. Beberapa rekan bisnis diam-diam menanyakan kabar saya dengan nada penuh iba. Ada yang berbisik di belakang. Ada pula yang terang-terangan menyindir. Kasihan ya, perusahaan sebesar itu. Tapi suaminya selingkuh. Kalimat-kalimat seperti itu sampai ke telinga saya lewat berbagai jalan. Dulu, mungkin saya akan merasa malu. Sekarang, saya hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, perempuan yang mereka kasihani itu sedang memegang kendali penuh atas nasib semua orang dalam cerita ini. Dulu, hal seperti itu mungkin akan menghancurkan saya. Tapi sekarang, saya hanya menyimpan tangkapan layar setiap unggahan itu sebagai bukti. Setiap foto pamer adalah pengakuan bahwa uang perusahaan telah disalahgunakan. Ella pikir ia sedang memamerkan kemenangan. Padahal ia sedang mengumpulkan tali untuk menggantung dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu. Tenggat laporan proyek dalam klausul itu semakin dekat. Reza, yang sibuk memuaskan Ella, sama sekali lupa bahwa ia pernah menandatangani sebuah janji. Ia tidak punya laporan. Ia tidak punya keuntungan. Ia tidak punya proyek. Yang ia punya hanya utang atas namanya sendiri dengan jaminan seluruh hartanya. Lalu datanglah hari yang dinanti Gundik itu. Ella mengadakan semacam syukuran kecil di rumah mewah barunya. Ia mengundang beberapa orang, memamerkan statusnya sebagai nyonya besar yang baru. Dan dengan kepercayaan diri seorang perempuan yang merasa sudah menang, ia melakukan satu hal yang paling bodoh. Ia menelepon saya. "Halo, apakah ini istri tua Reza?" Suaranya penuh ejekan. "Saya rasa kamu sudah lihat foto kami. Sekarang Reza tinggal bersama saya. Sebaiknya kamu tahu diri. Tanda tangani saja surat cerai itu dan pergi dari hidup kami. Reza sudah bahagia. Kamu hanya beban masa lalu." Saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Tidak satupun kata yang menggetarkan saya. Justru saya berterima kasih dalam hati. Ella baru saja merekam pengakuannya sendiri dan menelpon saya menggunakan nomor yang terlacak. "Satu bukti lagi. Terima kasih sudah memberitahu," jawab saya pelan. "Saya akan segera mengurus surat-suratnya. Sampaikan salam saya untuk Reza. Katakan padanya, sebentar lagi ia akan menerima kabar penting dari perusahaan." Lalu saya menutup telepon. Sebelum ia sempat bertanya, apa maksud kata-kata saya? Sehari sebelum saya mengambil keputusan akhir, terjadi sesuatu yang hampir membuat pertahanan saya runtuh. Sore itu, Reza pulang lebih awal untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Ia bermain dengan Bayu di ruang tengah, tertawa, menggendongnya, berpura-pura menjadi ayah yang baik. Saya berdiri di ambang pintu, menyaksikan dari kejauhan. Bayu begitu bahagia. "Ayah, jangan pergi lagi ya," kata anak saya polos sambil memeluk leher Reza. Dan saya melihat sesaat wajah Reza tampak terganggu. Mungkin masih ada sisa hati nurani di sana. Tapi saya tahu betul, itu tidak akan cukup untuk mengubah apapun. Malam itu, di kamar, saya menangis diam-diam. Bukan karena Reza, tapi karena Bayu. Karena
Saya tahu, apapun yang saya lakukan, besok akan mengubah hidup anak saya selamanya. Ia akan tumbuh tanpa ayah, dan beban itu terasa berat sekali. Tapi kemudian saya bertanya pada diri sendiri, ayah seperti apa yang saya pertahankan untuk Bayu? Seorang ayah yang mencuri masa depan anaknya untuk membeli rumah perempuan lain. Seorang ayah yang meninggalkan pesta ulang tahun anaknya demi gundiknya. Bukan ayah seperti itu yang pantas dimiliki Bayu. Lebih baik tidak ada ayah daripada ayah yang mengajarkan bahwa kebohongan adalah jalan hidup. Saya menghapus air mata untuk yang terakhir kalinya. Saya berjanji pada diri sendiri, saya akan menjadi ibu sekaligus ayah bagi Bayu. Saya akan memberinya cinta yang berlimpah dan teladan tentang kekuatan, kejujuran, dan harga diri. Itu jauh lebih berharga daripada kehadiran seorang ayah yang busuk hatinya. Esok paginya, saya memutuskan sudah waktunya. Saya tidak lagi ingin menunggu. Buku besar ini harus ditutup, dan saya yang akan menutupnya. Saya menggelar rapat komisaris dadakan di kantor pusat. Saya mengundang seluruh jajaran direksi, kepala keuangan, tim audit, dan Pak Baskoro selaku penasihat hukum. Lalu saya menyuruh sekretaris menelpon Reza, mengatasnamakan urusan proyek, memintanya datang segera. Ia datang dengan wajah berseri, mengira akan dipuji atas pencairan dana besar yang berhasil ia atur. Ia bahkan mengenakan jas terbaiknya. Reza masuk ke ruang rapat dengan senyum lebar. Senyum itu perlahan memudar saat ia melihat siapa saja yang hadir. Tim audit, Pak Baskoro, dan saya duduk di kepala meja. Dengan map merah yang sama tergeletak di hadapan saya. Sayang, ada apa ini? Kenapa semua berkumpul? Tanyanya. Suaranya mulai goyah. Duduklah, Reza, kata saya, tenang. Ini rapat evaluasi proyek kawasan wisata terpadu yang kamu ajukan. Saya rasa para direksi berhak tahu perkembangannya. Wajah Reza memucat. Proyek itu masih dalam tahap awal. Pembebasan lahan butuh waktu. Saya membuka map. Mari kita lihat. Dana yang dicairkan, sekian miliar rupiah. Laporan perkembangan, tidak ada. Bukti pembebasan lahan, tidak ada. Kontrak vendor, tidak ada. Saya mengeluarkan lembar demi lembar. Yang ada justru ini, mutasi rekening yang menunjukkan dana mengalir ke rekening pribadimu. Lalu, ke rekening atas nama seorang wanita bernama Ella. Pembelian rumah mewah, perhiasan, dan sebuah apartemen di Kuningan. Ruangan senyap total. Beberapa direksi saling pandang. Salah seorang komisaris senior, rekan lama ayah saya, menggeleng pelan sambil menatap Reza dengan kekecewaan yang dalam. Reza berdiri. Tangannya gemetar. Kamu memata-mataiku. Saya tidak memata-matai, jawab saya. Saya hanya membaca dokumen yang kamu tanda tangani sendiri. Saya membalik ke halaman terakhir map merah itu dan mendorongnya ke arahnya. Bacalah klausul ini. Yang dulu kamu bilang sudah kamu baca semuanya. Reza menunduk membaca. Saya melihat wajahnya berubah dari pucat menjadi putih pasi. Tangannya yang gemetar memegangi tepi meja. Klausul itu jelas karena ia gagal memberikan laporan dan keuntungan proyek dalam tenggat yang disepakati. Seluruh aset pribadinya, termasuk saham minoritasnya di perusahaan, disita sebagai jaminan utang yang gagal bayar. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah membaca ini. Suaranya nyaris berbisik. Kamu sendiri yang bilang sudah membacanya. Reza, di depan saya, malam itu, kata saya. Tanda tanganmu sah di atas materai, disaksikan notaris. Hitam di atas putih. Pak Baskoro angkat bicara dengan tenang. Secara hukum, Bapak telah menyerahkan seluruh aset pribadi sebagai jaminan dan gagal bayar. Maka, aset itu kini menjadi hak perusahaan. Selain itu, fakta bahwa dana perusahaan dialihkan untuk kepentingan pribadi membuka kemungkinan tuntutan pidana atas penggelapan dana korporasi. Kata penggelapan itu menghantam Reza seperti palu. Ia jatuh terduduk kembali ke kursinya. Pria yang beberapa minggu lalu begitu percaya diri merancang pengkhianatan, kini hanya bisa menatap kosong ke arah meja. Anindya, tolong. Ini aku.
suamimu. Aku hilaf. Kita bisa bicara baik-baik. Demi Bayu, ucapnya memohon. Suaranya pecah. Saya menatapnya lama. Tidak ada lagi amarah di dada saya. Hanya rasa lega yang dingin. Kamu menyebut nama Bayu, kata saya. Kamu meninggalkan pesta ulang tahunnya untuk bersama wanita lain. Kamu mencuri masa depannya untuk membeli rumah gundikmu. Jangan pernah lagi menyebut nama anak saya untuk membela dirimu sendiri. Saya bangkit berdiri. Mulai hari ini, kamu bukan lagi direktur di perusahaan ini. Tim legal akan menghubungimu untuk proses selanjutnya. Dan satu lagi, saya berhenti di pintu. Sampaikan pada Ella, rumah mewah itu kini menjadi bagian dari aset sitaan. Ia boleh menikmatinya selagi bisa. Saya keluar dari ruang rapat tanpa menoleh lagi. Di belakang saya mendengar Reza memanggil-manggil nama saya. Tapi suara itu sudah tidak berarti apa-apa. Di koridor, kepala keuangan saya mengejar dengan langkah cepat. Bu, semua dokumen pengalihan aset sudah disiapkan tim legal. Tinggal menunggu putusan resmi, katanya. Saya mengangguk. Jalankan. Jangan beri dia ruang untuk bernapas. Para direksi yang tadi menyaksikan semuanya kini menatap saya dengan rasa hormat yang baru. Mereka melihat di balik sosok istri yang selama ini tampak lembut, ada seorang pemimpin yang dingin dan tegas, yang tidak saya saksikan langsung. Tapi kemudian dilaporkan Pak Gunawan adalah apa yang terjadi pada Reza setelah itu. Begitu keluar dari kantor, ia langsung menelpon Ella. Panik. Meminta perempuan itu menjual perhiasan dan mobil untuk menutupi sebagian utang. Tapi Ella menolak mentah-mentah. Itu kan masalahmu, bukan masalahku, katanya dingin. Lalu menutup telepon. Untuk pertama kalinya, Reza merasakan dikhianati oleh orang yang ia korbankan segalanya untuknya. Ia bahkan sempat mencoba menemui beberapa rekan bisnis lama untuk meminjam uang. Tapi kabar tentang penggelapan dana sudah menyebar di kalangan terbatas. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Pintu demi pintu tertutup. Pria yang dulu begitu dihormati, kini menjadi orang yang dihindari. Karma tidak datang dengan suara gemuruh. Ia datang pelan-pelan, lewat pintu-pintu yang satu persatu tertutup di depan wajahnya. Malam itu, Reza datang ke rumah, menggedor pintu, memohon, menangis. Ia bersumpah akan meninggalkan Ella, akan memperbaiki semuanya. Saya berdiri di balik pintu kaca, menatapnya tanpa membukanya. Bu Asih, pembantu setia saya, berdiri di samping saya dengan tatapan iba bercampur lega. Bu, mau saya panggilkan satpam? Tanya Bu Asih. Iya, jawab saya pelan. Petugas keamanan datang dan dengan sopan mengantar Reza keluar dari pekarangan. Saat gerbang besi tebal ditutup rapat, bunyi dentangnya terdengar seperti penanda berakhirnya sebuah era kebohongan dalam hidup saya. Rumah ini akhirnya kembali bersih. Udara yang saya hirup terasa jauh lebih segar. Beban berat yang selama ini menempel di pundak tanpa saya sadari, seolah menguap begitu saja. Saya naik ke lantai 2, ke kamar Bayu. Saya buka pintunya perlahan. Putra kecil saya tertidur lelap memeluk mainan pahlawan supernya. Saya tersenyum, mengusap rambutnya, dan berbisik dalam hati bahwa mulai detik ini, hidup kami akan jauh lebih baik. Beberapa hari setelah rapat itu, surat resmi pengalihan aset diterbitkan. Seluruh harta pribadi Reza, termasuk sahamnya di perusahaan, resmi beralih sebagai jaminan utang yang gagal bayar. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Bahkan mobil mewah yang ia banggakan kini bukan miliknya. Eja mendengar kabar bahwa rumah mewah yang ditempatinya termasuk aset sitaan, mulai gelisah. Ketika petugas datang membawa dokumen resmi, ia mengamuk, berteriak, menuntut bertemu Reza. Tapi Reza sendiri sudah tidak punya kuasa apapun. Rumah impian yang ia bangun di atas pengkhianatan itu runtuh hanya dalam hitungan minggu sejak dihuni. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Bukti yang saya miliki terlalu kuat dan tak terbantahkan. Mutasi rekening perusahaan, laporan audit,
foto perselingkuhan, dan surat perjanjian utang dengan jaminan aset yang ia tanda tangani sendiri. Semuanya menjadi senjata mematikan di meja hijau. Menyadari ia tidak punya celah sedikit pun untuk membela diri, dan ketakutan setengah mati akan ancaman penjara atas tuduhan penggelapan dana korporasi. Reza akhirnya menyerah. Ia menandatangani seluruh dokumen perceraian dan menyerahkan hak asuh anak tanpa perlawanan berarti. Pengadilan mengabulkan semua tuntutan saya. Saya mendapatkan hak asuh penuh atas Bayu. Seluruh aset properti dan perusahaan kembali sepenuhnya ke tangan saya. Dan Reza dinyatakan bangkrut secara hukum. Pergi dari kehidupan saya hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya. 6 bulan berlalu sejak malam yang mengubah segalanya itu. Kehidupan saya kini berjalan damai dan utuh. Saya kembali memimpin penuh perusahaan warisan keluarga, mengendalikannya dengan visi yang tajam. Di bawah kepemimpinan saya, perusahaan justru berkembang jauh lebih pesat dibanding saat masih dikelola pria tidak berkompeten itu. Saya menjadi sosok wanita mandiri, sukses, dan dihormati di kalangan bisnis. Saya tidak perlu lagi tersenyum di balik kebohongan atau memaksakan diri tampil sempurna untuk menutupi kelemahan seorang suami. Saya bersinar dengan kekuatan saya sendiri. Hari ini kami merayakan libur keluarga di sebuah resor pribadi yang tenang di pinggiran kota. Bayu berlari riang di taman luas, tertawa mengejar kupu-kupu. Tidak ada lagi pertanyaan kenapa ayahnya tak pernah pulang. Ia tumbuh dalam lingkungan penuh cinta, dikelilingi kasih sayang saya dan keluarga saya. Bayu kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan percaya diri. Ia tidak lagi bertanya tentang ayahnya. Sebagai gantinya, ia dikelilingi oleh kakek dari pihak keluarga saya, oleh Bu Asih yang menyayanginya seperti cucu sendiri, dan oleh ibunya yang kini punya banyak waktu untuknya. Rumah kami yang dulu penuh ketegangan tersembunyi, kini dipenuhi tawa. Saya duduk di kursi santai di tepi taman, menyesap jus jeruk dingin, menikmati hangat matahari pagi. Beberapa waktu lalu, Pak Gunawan memberi laporan terakhir mengenai 2 orang itu. Seperti sudah saya duga, hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan tidak pernah bertahan lama. Kurang dari sebulan setelah mereka kehilangan segalanya, Elia meninggalkan Reza. Mengetahui pria itu kini miskin, memiliki utang yang tak mungkin terbayar, dan hidup luntang-lantung. Sifat asli perempuan itu kembali muncul. Ia mengemasi barang-barangnya dan kabur bersama pria lain, meninggalkan Reza sendirian meratapi kebodohannya. Reza kini harus menghadapi kenyataan yang pahit, tanpa harta, tanpa koneksi, dengan nama yang sudah hancur di dunia bisnis. Ia kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Pak Gunawan melaporkan, pria itu kini menyewa sebuah kamar kontrakan kumuh di pinggiran kota, dan sehari-hari hanya bisa bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Ia sering terlihat duduk termenung di warung pinggir jalan, memandangi foto lama keluarga kami dengan tatapan kosong penuh penyesalan. Ia telah membuang sebuah berlian demi memungut sebutir kerikil jalanan. Dan kini, ia membayar mahal untuk kebodohan itu seumur hidupnya. Saya meletakkan gelas jus, lalu bangkit saat melihat Bayu berlari menghampiri saya, membawa setangkai bunga liar. Ia tersenyum lebar, menyodorkan bunga itu dengan mata berbinar. Saya menerimanya, memeluk erat tubuh kecilnya, dan mencium pipinya penuh kasih sayang. Melihat masa lalu yang hancur dan masa depan yang kini bersinar terang, saya menyadari satu hal. Ketenangan dan kesabaran adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada amarah yang meledak-ledak. Saya tidak perlu menghancurkan tangan saya sendiri untuk membalas dendam. Saya hanya perlu membiarkan keserakahan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang tampak diam, karena diamnya bisa jadi adalah caranya menyusun langkah. Dan jangan pernah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, karena fondasi seperti itu pasti runtuh. Ada banyak perempuan di luar sana yang pernah berdiri di posisi saya dulu, dikhianati di saat paling rapuh, diremehkan, dianggap beban. Kepada kalian, ketahuilah bahwa nilai diri kalian tidak pernah ditentukan oleh pria yang memilih pergi. Kekuatan kalian
ada pada diri kalian sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang menira rumput tetangga lebih hijau, lalu membuang keluarga demi kesenangan sesaat. Mereka lupa apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Dan ada pula para perempuan yang memilih jalan seperti Ella, yang merasa bisa membeli kebahagiaan dengan merebut milik orang lain. Mereka lupa sesuatu yang didapat dengan cara busuk akan pergi dengan cara yang sama. Kini, buku masa lalu itu sudah resmi saya tutup. Dikunci rapat dengan kemenangan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah saya, anak saya, dan kehidupan baru yang tenang. Saya, sang nyonya besar yang sebenarnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih hancur atau memilih bangkit. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Di parkiran sebuah mall mewah, seorang istri diseret turun dari mobil oleh ibu mertuanya sendiri. Di depan puluhan orang, ia disebut pembantu yang tidak tahu diri. Suaminya hanya berdiri diam, membiarkan air mata istrinya jatuh tanpa membela sedikit pun. Tapi mereka semua tidak tahu satu hal. Perempuan yang mereka injak-injak harga dirinya itu memegang sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga ini bertekuk lutut. Dan malam itu, kesabaran yang sudah ia simpan bertahun-tahun akhirnya habis. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana setiap kisah membawa pelajaran dan setiap luka bisa menjadi cermin bagi kita semua. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like dan subscribe. Mari kita mulai. Nama saya Anissa Rahmadani. Usia saya 30 tahun. Saya bekerja sebagai direktur operasional di sebuah perusahaan logistik dan properti di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membangun karir dari bawah, dari seorang staf biasa, sampai akhirnya duduk di kursi yang sekarang. Tapi, di rumah keluarga suami, saya bukan siapa-siapa. Di sana, saya hanya menantu yang dianggap tidak pernah cukup. Suami saya bernama Reza Mahendra, 34 tahun. Ia bekerja sebagai kepala bagian di sebuah perusahaan distribusi. Dulu, sebelum menikah, Reza adalah lelaki yang lembut. Ia yang mengejar saya. Ia yang berjanji akan selalu berdiri di sisi saya. Saya percaya, saya menyerahkan hati saya sepenuhnya. Tapi pernikahan mengubah banyak hal. Atau mungkin pernikahan hanya membuka topeng yang selama ini tertutup rapi. Setelah menikah, saya baru tahu siapa Reza yang sebenarnya. Ia bukan lelaki yang berani. Di hadapan ibunya, ia menyusut menjadi anak kecil yang tak pernah bisa berkata tidak. Ibu mertua saya bernama Bu Sukesi, 60 tahun. Seorang perempuan dengan rahang keras dan mata yang selalu menilai. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga itu, saya tahu ia tidak menyukai saya. Bukan karena saya berbuat salah, tapi karena saya datang dari keluarga sederhana, anak seorang guru mengaji dari kampung di Jawa Tengah. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, 29 tahun, anak bungsu kesayangan Bu Sukesi. Wulan cantik, manja, dan pandai sekali memainkan air muka di depan ibunya, di hadapan Bu Sukesi. Ia selalu menjadi malaikat, tapi begitu tidak ada yang melihat, senyumnya berubah menjadi sesuatu yang dingin. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana semuanya bermula. Tapi sebelum sampai ke sana, izinkan saya menceritakan bagaimana saya bertahan sekian lama dan mengapa pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti diam. Reza dan saya menikah 5 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh harapan. Saat itu saya masih manajer media. Gaji saya lumayan. Dan Reza baru saja naik jabatan. Kami pikir hidup akan mudah. Kami salah. Masalah pertama datang dari soal tempat tinggal. Saya sudah punya rumah sendiri. Hasil cicilan bertahun-tahun. Sebuah rumah mungil yang nyaman di kawasan Bintaro. Tapi, Bu Sukesi menolak keras. Katanya, anak lelaki yang sudah menikah harus tinggal bersama orang tua supaya bisa berbakti. Reza menurut. Dan saya, demi menjaga rumah tangga, ikut mengalah.
Maka kami pindah ke rumah Bu Sukesi di kawasan padat di Jakarta Timur. Rumah lama bercat kusam, dengan 1 kamar mandi yang harus dipakai bergantian oleh 7 orang. Rumah saya di Bintaro, saya sewakan. Uangnya atas permintaan Reza, saya kirim ke rekening ibunya setiap bulan. Untuk pegangan ibu, katanya. Di rumah itu, peran saya langsung ditentukan tanpa pernah ditanya. Saya yang bangun paling pagi. Saya yang memasak untuk seisi rumah. Saya yang mencuci, menyetrika, membersihkan lantai. Bu Sukesi duduk di ruang tengah, menonton televisi, sambil sesekali berteriak kalau ada yang kurang. Saya tidak mengeluh. Saya pikir, ini hanya soal waktu. Saya pikir kalau saya cukup sabar, cukup baik, suatu hari mereka akan menerima saya. Betapa naifnya saya waktu itu. Wulan, adik ipar saya, tinggal di rumah yang sama. Ia tidak bekerja. Kerjanya hanya berdandan, pergi dengan teman-temannya, dan pulang membawa belanjaan yang dibayar dengan uang ibunya. Uang yang sebagian, saya tahu betul, berasal dari kiriman sewa rumah saya. Suatu malam, saya pernah memberanikan diri bicara pada Reza. Saya bilang, "Mas, mungkin kita bisa mulai menabung untuk rumah sendiri lagi." Reza menatap saya seperti saya baru saja mengatakan sesuatu yang memalukan. Ia berkata pelan, "Kamu ini kenapa sih? Ibu sudah baik mau menampung kita. Jangan jadi menantu yang tidak tahu terima kasih." Kata-kata itu menusuk. Tapi yang lebih menyakitkan adalah caranya menatap saya. Seolah saya beban, seolah saya yang menumpang. Padahal uang saya yang menghidupi banyak hal di rumah itu. Saya diam. Saya menelan semuanya. Dan saya kembali bekerja, kembali tersenyum, kembali berpura-pura semua baik-baik saja di kantor. Saya adalah orang yang dihormati. Ratusan karyawan memanggil saya dengan sopan. Keputusan saya menentukan arah proyek bernilai miliaran rupiah. Tapi setiap kali saya pulang ke rumah Bu Sukesi, saya melepas semua itu di depan pintu. Saya berubah menjadi perempuan kecil yang harus menunduk. Tidak ada yang tahu pekerjaan saya yang sebenarnya. Reza tahu saya bekerja kantoran, tapi ia tidak pernah peduli pada detailnya. Ia tidak pernah bertanya jabatan saya apa, gaji saya berapa, perusahaan saya bergerak di bidang apa bagi keluarganya. Saya hanya menantu yang kebetulan punya pekerjaan. Dan saya, entah kenapa, memilih untuk tidak menjelaskan. Mungkin karena saya lelah membuktikan diri. Mungkin karena saya ingin dicintai apa adanya. Bukan karena jabatan saya. Itu kesalahan saya. Saya kira kerendahan hati akan dihargai. Ternyata di mata mereka, diam, saya hanya dianggap kelemahan. Tahun-tahun berlalu. Dan setiap tahun, ada satu masa yang paling saya takuti. Lebaran. Bagi banyak orang, Lebaran adalah hari kemenangan. Hari untuk saling memaafkan. Tapi bagi saya, Lebaran di rumah Bu Sukesi adalah ujian yang paling berat. Karena di hari itu, seluruh keluarga besar berkumpul. Dan saya, menantu dari kampung itu, menjadi pelayan untuk mereka semua. Tahun ini tidak berbeda, bahkan lebih parah. 3 hari menjelang Lebaran, rumah Bu Sukesi mulai dipenuhi sanak saudara, paman, bibi, sepupu, keponakan. Hampir 20 orang menginap, dan tugas menyiapkan semuanya jatuh ke pundak saya seorang. Memasak opor, rendang, ketupat, sambal goreng, mencuci piring yang tak pernah habis, menyiapkan kamar, mengganti spray, membereskan sisa makanan tengah malam. Saya sudah mengambil cuti dari kantor untuk ini. Cuti yang seharusnya saya pakai untuk beristirahat. Justru saya habiskan berdiri di dapur dari subuh sampai larut malam. Malam pertama, saya mencuci tumpukan piring kotor sampai jari-jari saya keriput dan perih. Di ruang tengah, Wulan tertawa-tawa bersama sepupunya, memamerkan tas baru. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Bu Sukesi lewat, melihat saya, lalu berkata datar, "Yang bersih cucinya. Jangan sampai ada piring berminyak. Malu kalau dilihat tamu." Lalu ia berlalu begitu saja. Saya hanya mengangguk. Saya bilang dalam hati, ini akan berakhir. Saya tidak tahu
Ini baru permulaan. Keesokan harinya, sebuah masalah meledak. Gelang emas kesayangan Bu Sukesi hilang dari kamarnya. Seisi rumah gempar. Dan di tengah kepanikan itu, Wulan dengan tenang menunjuk ke arah saya. Tadi pagi, aku lihat Mbak Anissa masuk ke kamar ibu, katanya pelan. Dengan wajah penuh keprihatinan palsu. Semua mata menatap saya. Saya terkejut. Saya memang masuk ke kamar Bu Sukesi tadi pagi, tapi hanya untuk mengantar kopi, seperti yang ia perintahkan. Saya mencoba menjelaskan, tapi Bu Sukesi sudah memotong. Sudah kuduga, katanya tajam. Orang dari keluarga susah memang begitu, tidak bisa lihat barang bagus. Tuduhan itu menghantam saya lebih keras dari tamparan. Saya berdiri di tengah ruangan, dipermalukan di depan keluarga besar. Dituduh mencuri di rumah yang selama ini saya hidupi dengan uang saya sendiri. Reza ada di sana, suami saya, dan ia hanya menunduk. Diameter. Seolah tidak terjadi apa-apa. Gelang itu akhirnya ditemukan 2 jam kemudian. Terselip di antara lipatan mukena Bu Sukesi sendiri. Tidak ada yang meminta maaf. Tidak satu pun. Wulan hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, namanya juga salah lihat." Lalu, semua kembali tertawa. Seakan harga diri saya bukan apa-apa. Malam itu, saya menangis diam-diam di kamar mandi. Tapi di balik air mata itu, ada sesuatu yang mulai mengeras di dalam dada saya. Lalu datang soal uang. Seperti biasa, menjelang Lebaran, saya menyiapkan THR untuk keponakan-keponakan. Amplop-amplop berisi uang. Hasil kerja keras saya. Saya serahkan dulu ke Bu Sukesi, agar beliau yang membagikan sebagai bentuk hormat. Tahun ini saya menyiapkan total 15 juta rupiah dalam amplop-amplop itu. Tapi saat acara bagi-bagi, THR, saya menyaksikan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Bu Sukesi membagikan amplop itu sambil berkata lantang, "Ini dari Wulan. Ya, anak ibu yang paling sayang sama kalian. Uang saya." Tapi yang dipuji Wulan. Dan Wulan hanya tersenyum manis menerima pujian itu, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saya berdiri di sudut, masih dengan celemek di pinggang. Tangan masih bau bumbu. Dan saya menjadi penonton dari pertunjukan tentang kemurahan hati orang lain yang dibiayai oleh kerja keras saya. Saya mendekati Reza malam itu. Saya bilang, "Mas, itu uang dari saya. Kenapa diberikan atas nama Wulan?" Reza menghela napas. Seolah saya yang bermasalah. "Sudahlah, Nis. Apa bedanya? Yang penting keluarga senang. Kamu jangan hitung-hitungan begitu. Tidak enak dilihat." Tidak enak dilihat. Itu kalimatnya. Bukan rasa keadilan saya yang ia pikirkan, tapi pandangan orang lain. Saat itu, saya sadar suami saya tidak akan pernah berdiri di pihak saya. Tidak akan pernah. Beberapa hari setelah Lebaran, saya menemukan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Sebuah surat dari bank, terselip di tumpukan dokumen. Surat itu menyebut tunggakan cicilan atas sebuah pinjaman. Pinjaman yang diajukan atas nama saya. Tapi saya tidak pernah mengajukan pinjaman apapun. Jantung saya berdebar. Saya periksa lebih teliti. Dan di sana, di lembar pengajuan, ada tanda tangan yang menyerupai tanda tangan saya. Dipalsukan. Nilai pinjamannya 100 juta rupiah. Diajukan 3 bulan lalu. Diam-diam, saya tahu siapa yang melakukannya. Hanya satu orang di rumah ini yang cukup berani dan cukup licik. Wulan. Tapi saya belum punya bukti, maka saya simpan surat itu. Saya fotokopi. Saya amankan. Untuk pertama kalinya, saya tidak menangis. Saya mulai mengumpulkan. Sejak hari itu, saya berubah. Bukan di luar. Di luar, saya tetap menantu yang penurut, yang memasak dan mencuci tanpa banyak bicara. Tapi di dalam, saya mulai mencatat setiap penghinaan, setiap kebohongan, setiap rupiah yang diambil dari saya. Saya simpan semua bukti. Mutasi rekening, surat sewa rumah, bukti transfer ke rekening Bu Sukesi selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu kapan saya akan memakainya. Tapi saya tahu suatu hari semua ini akan berguna. Lalu sesuatu terjadi di kantor yang mengubah segalanya.
Perusahaan tempat suami saya bekerja, perusahaan distribusi itu, ternyata sedang dalam proses akuisisi. Dan perusahaan yang mengakuisisinya adalah grup tempat saya menjabat sebagai direktur. Dunia memang sempit, tapi saya tidak menyangka akan sesempit ini. Suatu pagi, di ruang rapat Dewan Direksi, saya menerima laporan lengkap tentang perusahaan yang akan kami ambil alih. Saya membuka dokumennya, dan di daftar karyawan kunci, saya melihat nama itu. Reza Mahendra, Kepala Bagian Distribusi. Suami saya bekerja di perusahaan yang sebentar lagi akan berada di bawah kendali saya. Saya menatap nama itu lama sekali. Lalu, saya menutup dokumennya pelan-pelan. Sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya tahan mulai bergerak. Tapi saya belum berbuat apa-apa. Saya ingin tahu seberapa jauh mereka akan menginjak saya. Saya ingin tahu ketika diberi kesempatan akan sejahat apa mereka. Dan keluarga itu tidak mengecewakan saya. Tidak lama setelah akuisisi diumumkan, Wulan tiba-tiba punya rencana baru. Ia memutuskan ingin membuka usaha, katanya. Sebuah butik, dan untuk modal, ia butuh dana besar. Bu Sukesi tentu saja mendukung penuh anak kesayangannya. Dan dari mana modal itu diharapkan datang? Tentu saja dari saya. Suatu malam, Bu Sukesi memanggil saya ke ruang tengah. Suasananya seperti sidang. Reza duduk di samping ibunya. Wulan di sudut, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Bu Sukesi langsung berkata, "Anissa, Wulan mau buka usaha. Sebagai keluarga, kamu harus bantu. Kamu kan kerja kantoran, pasti punya tabungan. 500 juta, cukup." Ya, saya tidak salah dengar, 500 juta rupiah. Diminta seolah meminta segelas air. Saya menatap Reza, berharap ia bicara. Tapi suami saya hanya berkata, "Iya, Nis, bantu adikmu. Nanti juga dikembalikan. Saya tahu uang itu tidak akan pernah kembali. Sama seperti uang sewa rumah saya. Sama seperti semua yang sudah mereka ambil." Maka, untuk pertama kalinya, saya berkata tidak, pelan, tapi jelas. "Maaf, Bu. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Dan saya tidak bisa." Ruangan itu langsung membeku. Bu Sukesi menatap saya seolah saya baru saja melakukan dosa besar. "Apa kamu bilang?" Suaranya naik. "Sudah bertahun-tahun numpang di rumah ini. Dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Sekarang diminta bantu adik. Sedikit saja tidak mau. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Numpang." Kata itu lagi. Padahal rumah ini listriknya, air, makanannya sebagian besar dibiayai dari kiriman saya. Tapi di mata mereka, sayalah yang menumpang. Saya menahan diri. Saya hanya berkata, "Saya tetap tidak bisa, Bu." Lalu, saya berdiri dan masuk ke kamar. Malam itu, Reza tidak tidur di kamar. Dan keesokan paginya, perang dingin dimulai. Mereka memperlakukan saya seperti udara. Tidak diajak bicara, tidak diberi makan. Dilangkahi seolah saya tidak ada. Tapi saya sudah terbiasa, yang mereka tidak tahu. Saya justru sedang menunggu momen yang tepat. Momen itu datang lebih cepat dari yang saya kira, dan datang dengan cara yang paling memalukan. Sebelum acara di mall itu, ada satu kejadian lagi yang membuat saya semakin yakin harus pergi. Suatu sore, ponsel saya tertinggal di meja ruang tengah saat saya sedang memasak. Ketika kembali, saya menemukan Wulan sedang memegang ponsel saya. Jari-jarinya gesit mengetik sesuatu. Ia tersenyum saat melihat saya, lalu meletakkannya kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Reza pulang dengan wajah keras. Tanpa bertanya, ia langsung menuduh saya. Katanya, ada pesan-pesan mesra di ponsel saya kepada seorang lelaki di kantor. Saya terkejut. Saya tidak pernah mengirim pesan seperti itu kepada siapapun. Saya minta ia menunjukkan, tapi pesan itu sudah dihapus, katanya. Yang tersisa hanya tuduhan. Saya tahu siapa yang melakukannya. Wulan. Ia sengaja mengirim pesan dari ponsel saya, lalu menghapusnya, agar saya terlihat seperti istri yang tidak setia. Tujuannya jelas,
Ia ingin menghancurkan pernikahan saya, agar saya diusir, agar kiriman uang saya bisa sepenuhnya jatuh ke tangan mereka, tanpa harus berbagi tempat dengan saya. Saya mencoba menjelaskan pada Reza. Tapi, seperti biasa, ia memilih percaya pada adiknya, bukan pada saya. Wulan tidak mungkin berbohong, katanya. Pasti kamu yang menyembunyikan sesuatu di rumah itu. Saya bahkan tidak punya hak untuk dipercaya. Tuduhan dari Wulan lebih berharga dari kebenaran dari mulut saya. Bu Sukesi mendengar itu langsung menyambar. Sudah kuduga, perempuan seperti ini tidak bisa dipercaya. Lihat saja, baru juga sukses sedikit, sudah cari lelaki lain. Dasar tidak tahu malu. Penghinaan demi penghinaan ditumpuk di atas kepala saya, hanya berdasarkan kebohongan yang dirancang Wulan. Malam itu, di kamar, Reza tidak bicara pada saya. Ia tidur memunggungi saya, dan saya berbaring menatap langit-langit, menyadari bahwa saya hidup di tengah orang-orang yang akan selalu memilih untuk percaya pada keburukan tentang saya. Apapun yang saya lakukan, saya tidak akan pernah menang di rumah ini, karena permainannya memang dirancang agar saya kalah. Tapi ada satu hal yang Wulan tidak perhitungkan. Ponsel itu, ponsel kantor saya, terhubung dengan sistem keamanan perusahaan. Setiap aktivitas tercatat, termasuk pesan yang dikirim dan dihapus, lengkap dengan waktu dan lokasinya. Saya tidak perlu repot membela diri malam itu. Saya hanya menyimpannya. Satu bukti lagi, untuk waktu yang tepat. Seminggu kemudian, ada acara keluarga besar di sebuah mall mewah di pusat kota. Ulang tahun Bu Sukesi yang ke-60. Wulan yang mengatur semuanya. Restoran mahal, dekorasi, undangan untuk seluruh keluarga besar, dan biayanya lagi-lagi sebagian dibebankan kepada saya lewat Reza yang meminta saya mentransfer untuk uang muka restoran. Pagi itu, kami berangkat dengan 2 mobil. Saya kebetulan datang terpisah, langsung dari kantor, karena ada rapat singkat sebelumnya. Saya datang mengendarai mobil dinas saya, sebuah Alphard hitam yang difasilitasi perusahaan untuk direktur. Mobil itu memang atas pakai saya, terdaftar atas nama perusahaan dengan sopir pribadi. Tapi hari itu saya menyetir sendiri, karena ingin sedikit waktu untuk berpikir. Saya tiba di parkiran mall. Dari kaca mobil, saya melihat Bu Sukesi, Wulan, dan Reza baru turun dari taksi. Bu Sukesi melihat Alphard yang saya kendarai, dan ekspresinya berubah. Bukan kagum, tapi curiga, lalu marah. Saya turun, dan sebelum saya sempat berkata apapun, Bu Sukesi sudah menghampiri dengan langkah lebar. Mobil siapa ini? Tanyanya tajam. Saya menjawab, tenang, mobil kantor, Bu. Saya bawa untuk ke sini. Wajah Bu Sukesi memerah. Mobil kantor. Kamu pikir aku bodoh? Sopir saja tidak akan dikasih mobil semahal ini. Kamu pasti pakai uang yang harusnya buat keluarga untuk gaya-gayaan. Pantas kamu tidak mau bantu Wulan. Uangmu kamu pakai sendiri buat pamer. Saya mencoba menjelaskan, tapi suara saya tenggelam. Wulan ikut menimpali. Suaranya melengking agar orang-orang di sekitar mendengar. Astaga, Mbak, malu-maluin keluarga. Pinjam mobil mahal cuma buat gaya. Memang, dasar kampungan. Baru megang sedikit, langsung lupa diri. Orang-orang di parkiran mulai memperhatikan. Saya berdiri di sana, dengan seragam kerja saya yang rapi, dipermalukan oleh keluarga sendiri di depan umum. Dan Reza, suami saya, hanya berdiri di belakang ibunya. Diameter, selalu diam. Lalu Bu Sukesi melakukan sesuatu yang melewati semua batas. Ia meraih lengan saya, menyeret saya menjauh dari mobil, dan berteriak, "Pergi sana, kamu bukan keluarga kami. Kamu cuma pembantu yang sok jadi nyonya. Tahu diri, kamu itu cuma pembantu." Kata itu, pembantu, diteriakan di depan puluhan orang asing, di depan suami saya yang tidak melakukan apa-apa. Saya merasakan air mata menggenang, tapi saya tidak membiarkannya jatuh. Saya menatap Bu Sukesi, lalu menatap Reza yang membuang muka. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diri saya yang sudah retak bertahun-tahun akhirnya pecah. Bukan menjadi tangisan,
tapi menjadi ketenangan yang dingin. Saya tidak berteriak. Saya tidak membela diri lagi. Saya hanya berkata pelan, "Baik, Bu, saya pergi." Lalu saya masuk kembali ke mobil dan saya pergi meninggalkan parkiran itu. Meninggalkan mereka yang masih puas dengan kemenangan mereka. Mereka pikir mereka menang. Mereka tidak tahu hari itu adalah hari terakhir mereka bisa menginjak saya. Di dalam mobil, tangan saya bergetar. Tapi bukan karena takut, karena marah yang akhirnya saya izinkan untuk hidup. Saya berhenti di pinggir jalan. Saya tarik napas dalam-dalam. Lalu, saya mengambil ponsel saya dan menelpon satu orang, Pak Tigor, komisaris perusahaan, sekaligus penasihat hukum pribadi saya. Orang yang sudah saya percaya bertahun-tahun. "Pak Tigor," kata saya. Suara saya tenang dan jelas. "Saya butuh bantuan Bapak, dan kali ini saya tidak akan diam lagi." Hari itu, saya pulang ke rumah saya yang sebenarnya. Bukan rumah Bu Sukesi, tapi rumah saya di Bintaro yang sudah saya kosongkan dari penyewa beberapa bulan lalu, diam-diam. Sebagai persiapan. Saya sudah lama merencanakan untuk pergi. Hari ini hanya mempercepatnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidur di rumah sendiri. Tanpa suara Bu Sukesi, tanpa tatapan menghina, tanpa beban. Dan untuk pertama kalinya, saya tidur nyenyak. 3 hari saya menghilang, tidak menjawab telepon Reza, tidak membalas pesan. Dan di hari ketiga, kabar yang saya tunggu datang. Akuisisi resmi selesai. Perusahaan distribusi tempat Reza bekerja kini sepenuhnya berada di bawah grup saya. Dan sebagai direktur operasional, sayalah yang memegang kendali atas restrukturisasi seluruh karyawannya, termasuk Reza. Pak Tigor datang ke rumah saya membawa map tebal. Di dalamnya, semua yang saya butuhkan. Bukti pemalsuan tanda tangan untuk pinjaman 100 juta. Mutasi rekening yang menunjukkan kiriman saya selama bertahun-tahun ke rekening Bu Sukesi. Dan satu hal lagi yang baru ditemukan tim audit saat memeriksa keuangan perusahaan yang diakuisisi. Ternyata Reza dan beberapa orang di bagiannya telah melakukan penggelapan. Ada dana perusahaan yang dialirkan ke rekening pribadi melalui faktur fiktif. Jumlahnya tidak kecil, hampir 300 juta rupiah selama 2 tahun terakhir. Dan salah satu rekening penampung adalah rekening atas nama Wulan. Saya menatap dokumen itu lama. Suami saya bukan hanya lemah, ia juga pencuri. Dan adik ipar saya yang selalu berlagak suci adalah kaki tangannya. Semua terekam. Semua tercatat. Hitam di atas putih. Saya tidak merasa senang. Saya merasa lelah. Tapi saya tahu sudah waktunya semua ini berakhir. Sementara saya menyiapkan semuanya. Di rumah Bu Sukesi, suasana mulai panik. Reza akhirnya sadar. Saya benar-benar pergi. Pesan-pesannya berubah nada. Dari marah menjadi membujuk. Lalu memohon, tapi saya tidak menjawab satupun. Saya sudah selesai dengan kata-kata. Yang menarik, panik mereka bukan karena kehilangan saya sebagai manusia, tapi karena kehilangan saya sebagai sumber uang. Tagihan listrik datang. Cicilan ini itu jatuh tempo dan tidak ada lagi kiriman yang masuk. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan akibat dari kehilangan orang yang selama ini mereka injak. Wulan, kabarnya paling histeris. Rencana butiknya berantakan karena modal yang ia harapkan dari saya tidak datang dan utang 100 juta yang ia ajukan diam-diam atas nama saya kini menumpuk bunganya dan bank mulai menagih ke alamat rumah Bu Sukesi. Saya mendengar semua itu dari Mbak Asih, pembantu di rumah Bu Sukesi, satu-satunya orang di sana yang selalu baik pada saya. Diam-diam Mbak Asih sering mengabari saya. Ia bercerita bagaimana Bu Sukesi mulai menyalahkan Wulan atas utang itu. Bagaimana Reza dan Wulan mulai bertengkar. Keluarga yang dulu kompak menginjak saya kini saling menyalahkan. Ada satu hal lagi yang membuat saya tahu. Keputusan saya pergi sudah tepat. Beberapa hari setelah saya menghilang, Bu Sukesi mencoba mencairkan sisa uang yang ia kira masih ada hak saya di rekening bersama. Rekening yang dulu Reza minta saya buat untuk kebutuhan rumah. Tapi rekening itu sudah lama saya kosongkan dan tutup diam-diam. Beberapa bulan sebelumnya, saat itulah
mereka benar-benar sadar. Semua aliran uang sudah saya hentikan. Tidak ada lagi sumur yang bisa mereka timba. Mbak Asih bercerita, hari itu Bu Sukesi marah besar, membanting barang, menyalahkan semua orang. Tapi tidak satu kali pun ia menyalahkan dirinya sendiri. Sampai akhir, ia tetap merasa dialah korban. Dan mungkin itulah tragedi terbesar dari orang yang terbiasa menindas. Mereka tidak pernah bisa melihat bahwa kehancuran mereka adalah buah tangan mereka sendiri. Tapi saya belum selesai. Penghinaan di parkiran itu, di depan puluhan orang, tidak akan saya biarkan lewat begitu saja. Saya minta tim hukum saya bekerja. Pertama, soal pinjaman 100 juta yang dipalsukan. Saya laporkan secara resmi, bukan untuk uangnya, tapi untuk pemalsuan tanda tangan dan penipuan. Penyidik mulai bergerak. Surat pemanggilan dikirim ke alamat Wulan. Kedua, soal penggelapan dana di perusahaan. Sebagai pemegang kendali setelah akuisisi, saya punya kewajiban menindak. Tim audit internal menyelesaikan laporannya. Dan rekomendasinya jelas. Para pelaku harus diproses, termasuk Reza. Saya bisa saja melakukan semua ini diam-diam, lewat surat, lewat pengacara. Tapi saya memilih cara lain. Saya ingin mereka mengerti dengan mata kepala sendiri siapa perempuan yang selama ini mereka sebut pembantu. Maka saya mengatur sebuah pertemuan. Saya mengundang Reza secara resmi. Bukan sebagai suami, tapi sebagai karyawan yang dipanggil menghadap direksi perusahaan baru. Surat undangan itu dikirim dengan kop perusahaan grup saya. Reza tidak tahu siapa direktur yang akan ia temui. Ia hanya tahu manajemen baru ingin bicara soal posisinya. Dan saya memastikan Bu Sukesi dan Wulan juga hadir. Lewat Mbak Asih, saya menyebarkan kabar bahwa pertemuan ini akan menentukan nasib keuangan Reza dan bahwa keluarga diperbolehkan mendampingi. Saya tahu keserakahan akan membawa mereka datang. Saya tidak salah. Hari yang ditentukan tiba. Pertemuan diadakan di ruang rapat utama kantor pusat grup saya, di sebuah gedung megah di kawasan Sudirman. Lantai 25, ruangan dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh kota. Saya sengaja datang belakangan. Saya ingin mereka menunggu dulu. Dari ruang sebelah, lewat layar CCTV ruang rapat, saya mengamati mereka. Reza duduk gugup dengan kemeja terbaiknya. Bu Sukesi memakai perhiasan terbaiknya. Duduk angkuh seolah ruangan itu miliknya. Wulan sibuk memotret interior mewah ruangan untuk media sosialnya. Mereka tidak tahu. Mereka sedang duduk di sarang dari orang yang mereka kira sudah mereka kalahkan. Saya merapikan blazer saya. Saya tarik napas. Lalu saya melangkah masuk. Pintu terbuka dan saya berjalan masuk dengan tenang. Diikuti Pak Tigor dan 2 orang dari tim hukum. Detik pertama, mereka belum mengenali saya dalam konteks itu. Lalu, satu persatu, wajah mereka berubah. Reza yang pertama berdiri, matanya melebar. Anissa, suaranya nyaris tak terdengar. Bu Sukesi mengernyit, bingung, belum mengerti. Wulan menurunkan ponselnya. Mulutnya sedikit terbuka. Saya berjalan ke kursi utama, kursi di ujung meja, kursi direktur. Saya duduk. Lalu saya menatap mereka satu persatu dan berkata tenang, "Selamat datang. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Perkenalkan, untuk yang belum tahu, saya Anissa Rahmadani, Direktur Operasional Grup yang baru saja mengambil alih perusahaan tempat Reza bekerja. Hening yang panjang dan berat. Bu Sukesi adalah yang pertama pulih, meski wajahnya pucat. Apa-apaan ini? Kamu, Direktur. Ia tertawa gugup, mencoba mengembalikan kuasanya yang sudah runtuh. Jangan mengada-ada. Kamu cuma menantu yang ibu sebut pembantu di parkiran mall, di depan puluhan orang. Potong saya. Suara saya datar tapi tegas. Saya ingat betul. Bu, saya akan selalu ingat. Wajah Bu Sukesi membeku. Wulan menelan ludah. Dan Reza, suami saya, hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar. Saya membuka map di hadapan saya. Tenang, tidak terburu-buru. Saya ingin setiap detik dari momen ini terasa oleh mereka. Mari kita bicara satu persatu, kata saya. Pertama, soal Reza.
Saya menatap suami saya. Selama 2 tahun terakhir, ada dana perusahaan senilai hampir 300 juta rupiah yang mengalir ke rekening pribadi melalui faktur fiktif. Tim audit kami menemukan semuanya, lengkap dengan tanggal, nomor transaksi, dan rekening penampung. Reza mengangkat wajahnya, panik. Anissa, aku bisa jelaskan. Belum giliran Anda bicara. Pak Reza, kata saya dingin. Memanggilnya dengan sebutan formal untuk pertama kalinya. Salah satu rekening penampung dana itu, atas nama Wulan Mahendra. Semua mata beralih ke Wulan. Wajah gadis itu memutih. Itu bohong. Aku tidak tahu apa-apa. Suaranya melengking. Saya mengeluarkan selembar dokumen, mendorongnya ke tengah meja. Ini mutasi rekening Anda, Mbak Wulan. Tanda terima transfer dari rekening fiktif perusahaan. Dan ini, saya keluarkan dokumen kedua. Pengajuan pinjaman 100 juta rupiah di bank. Atas nama saya, Anissa Rahmadani. Dengan tanda tangan yang dipalsukan. 3 bulan lalu, saya sudah cocokkan dengan rekaman CCTV Bank di hari pengajuan. Dan orang yang datang ke bank hari itu. Dengan KTP palsu mengatasnamakan saya. Terekam jelas wajahnya. Saya menatap Wulan lurus. Apakah saya perlu memutar rekamannya? Mbak? Wulan tidak menjawab. Tubuhnya gemetar. Air mukanya yang selalu sombong kini hancur total. Ia menoleh ke ibunya. Mencari perlindungan. Tapi Bu Sukesi untuk pertama kalinya tidak membela anak kesayangannya. Bu Sukesi terlalu sibuk mencerna kenyataan bahwa dunia yang ia kira ia kuasai ternyata berdiri di atas tanah milik menantu yang ia hina. Bu Sukesi, kata saya, beralih pada ibu mertua saya. Selama 5 tahun, saya mengirim uang sewa rumah saya ke rekening ibu setiap bulan tanpa pernah terlambat. Total lebih dari 400 juta rupiah. Saya punya semua bukti transfernya. Rumah yang ibu sebut saya menumpang di dalamnya. Sebagian besar dibiayai dari uang itu. Listrik, air, makanan, bahkan baju lebaran Wulan. Semua dari menantu yang ibu sebut pembantu. Bu Sukesi membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu punya 1000 kalimat pedas itu kehabisan kata. Saya belum selesai dengan Wulan. Saya mengeluarkan 1 dokumen lagi. Dan ini, Mbak Wulan, mungkin yang paling menarik. Beberapa waktu lalu, Anda mengirim pesan dari ponsel saya kepada seorang rekan kerja, lalu menghapusnya, agar saya dituduh berselingkuh. Anda mungkin tidak tahu, ponsel itu ponsel kantor. Setiap pesan tercatat di server perusahaan, lengkap dengan waktu dan lokasi pengirimannya. Tercatat jelas. Pesan itu dikirim dari ruang tengah rumah Bu Sukesi, pukul 5 sore. Saat saya sedang di dapur, saya punya rekamannya. Wajah Wulan benar-benar hancur sekarang. Tuduhan perselingkuhan yang ia rancang untuk menghancurkan saya kini berbalik menjadi bukti kelicikannya sendiri. Reza menoleh ke adiknya, matanya penuh ketidakpercayaan. Mungkin untuk pertama kalinya, ia mulai melihat siapa adiknya yang sebenarnya. Tapi sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Saya tidak pernah berselingkuh. Reza, kata saya, menatap suami saya. Tapi kamu lebih memilih percaya pada kebohongan adikmu daripada pada saya. Itu jawaban yang sudah cukup untuk saya. Saya menutup map. Lalu saya berdiri, berjalan pelan ke arah jendela kaca, memandang kota di bawah. Kalian tahu hal yang paling menyedihkan? Kata saya, tanpa menoleh. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah meminta kalian mencintai saya. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Tapi bahkan itu, kalian tidak mampu memberikannya. Saya berbalik menghadap mereka. Sekarang, ini yang akan terjadi. Pertama, kasus penggelapan dana perusahaan akan diproses sesuai hukum. Sebagai pemegang kendali, saya tidak punya pilihan. Reza dan semua yang terlibat akan menghadapi konsekuensinya. Kedua, kasus pemalsuan tanda tangan dan penipuan pinjaman sudah saya laporkan ke polisi. Surat pemanggilan untuk Wulan sudah dikirim. Itu di luar kendali saya sekarang.
Hukum yang akan bicara. Wulan terisak, jatuh terduduk di kursinya. Mbak, tolong. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya. Saya menatapnya. Dan untuk sesaat, saya merasakan sesuatu. Bukan dendam, tapi kelelahan yang dalam. Maaf, kata saya pelan. Kata itu mudah diucapkan saat kalian sudah terpojok. Tapi waktu kalian menyeret saya keluar dari mobil dan meneriaki saya pembantu di depan orang banyak, apakah ada yang berpikir untuk meminta maaf? Tidak ada. Lalu, saya menatap Reza, suami saya, lelaki yang dulu berjanji akan berdiri di sisi saya. Dan kamu, Reza, dari semua orang di ruangan ini, kamulah yang paling mengecewakan saya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena setiap kali ibumu dan adikmu menginjak saya, kamu memilih diam. Berkali-kali kamu memilih mereka, bukan saya. Diam kamu, lebih menyakitkan dari semua teriakan mereka. Reza menangis. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan saya. Anissa, maafkan aku. Aku salah. Aku takut sama ibu. Beri aku kesempatan. Saya menggeleng pelan. Kesempatan sudah kuberikan. Reza, bertahun-tahun. Setiap hari aku berharap kamu akan berubah, akan membelaku sekali saja. Tapi kamu tidak pernah. Sekarang sudah terlambat. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari dalam tas saya. Saya letakkan di meja, di hadapan Reza. Surat gugatan cerai. Ini sudah saya siapkan. Hak asuh. Harta. Semua sudah diatur oleh pengacara saya. Rumah di Bintaro, milik saya, atas nama saya. Sejak sebelum kita menikah, kamu tidak punya hak atasnya. Bu Sukesi akhirnya bersuara. Suaranya kini memohon, jauh dari kesombongan dulu. Anissa, nak, jangan begini. Kita keluarga. Maafkan ibu. Ibu hilaf. Saya menatapnya. Nak, sekarang ibu memanggil saya, nak. Di parkiran kemarin, saya pembantu. Hari ini, saya jadi anak lagi. Tahu kenapa? Bu, karena hari ini ibu butuh saya. Itulah satu-satunya saat saya berharga di mata ibu. Saat saya berguna, ruangan itu hening. Hanya terdengar isak tangis Wulan dan napas berat Reza. Saya mengambil tas saya. Saya sudah selesai, kata saya. Pak Tigor akan mengurus sisanya secara hukum. Kalian boleh pulang, tapi rumah yang kalian tinggali sekarang yang dibiayai uang saya. Sudah saya hentikan semua kirimannya sejak bulan lalu. Mulai sekarang, kalian harus berdiri di atas kaki kalian sendiri. Sesuatu yang seharusnya kalian lakukan sejak dulu. Saya berjalan ke pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Tapi saya tidak menoleh. Oh, satu lagi, kata saya. Terima kasih, sungguh. Karena sudah menyebut saya pembantu. Hari itu, kalian membangunkan saya dari tidur panjang. Dan saya tidak akan pernah tidur lagi. Lalu saya keluar, menutup pintu di belakang saya. Meninggalkan mereka dengan reruntuhan yang mereka bangun sendiri. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti yang sudah saya duga. Proses hukum bergerak. Reza dipanggil sebagai saksi sekaligus terlapor dalam kasus penggelapan. Ia kehilangan pekerjaannya, tentu saja. Tidak ada perusahaan yang akan mempertahankan kepala bagian yang terbukti menggelapkan dana. Reputasinya hancur. Dan bersamanya, hancur pula sumber penghasilan utama keluarga itu. Wulan menghadapi proses hukumnya sendiri. Pemalsuan tanda tangan dan penipuan bukan perkara ringan. Penyidik memanggilnya berkali-kali. Rencana butik yang ia banggakan tinggal angan. Dan media sosialnya, yang dulu penuh pamer kemewahan, mendadak sepi. Lalu hilang sama sekali. Tapi yang paling membuat saya merenung adalah Bu Sukesi, perempuan yang dulu duduk angkuh di ruang tengah, memerintah seisi rumah. Kini harus menghadapi kenyataan bahwa anak-anak yang ia banggakan tidak sehebat yang ia kira. Anak lelakinya seorang pencuri yang pengecut. Anak perempuannya penipu yang manja. Dan menantu yang ia injak-injak.
Ternyata satu-satunya orang yang selama ini menahan keluarga itu agar tidak runtuh. Mbak Asih bercerita, suatu hari, ketika kiriman uang benar-benar berhenti dan tagihan menumpuk, Bu Sukesi duduk lama di ruang tengah, memandangi foto keluarga di dinding. Lalu ia menangis. Bukan karena menyesali perlakuannya pada saya, tapi karena menyesali bahwa ia kehilangan sumber uang. Sampai akhir, ia tidak pernah benar-benar mengerti kesalahannya. Dan itu, bagi saya, adalah hukuman yang paling adil. Karena orang yang tidak pernah menyesal tidak akan pernah benar-benar bebas dari penjaranya sendiri. Saya tidak pernah kembali ke rumah itu. Tidak ada alasan untuk kembali. Beberapa minggu kemudian, Reza datang ke kantor saya. Ia menunggu lama di lobi. Sampai akhirnya saya setuju menemuinya sebentar. Ia tampak kurus, lelah, jauh dari Reza yang dulu. Ia berkata dengan suara serak bahwa ia menyesal, bahwa ia baru sadar betapa berartinya saya, bahwa ia siap memperbaiki semuanya. Saya mendengarkannya sampai selesai. Lalu saya berkata dengan tenang, "Reza, aku tidak membencimu. Sungguh. Tapi cinta yang dulu aku punya sudah habis. Kamu menghabiskannya sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu memilih diam saat aku dipermalukan. Yang tersisa sekarang hanya rasa kasihan. Dan aku tidak bisa membangun apapun di atas rasa kasihan." Ia menunduk, lalu pergi. Itu terakhir kalinya saya melihatnya. Perceraian kami selesai tidak lama setelah itu. Bersih, cepat, tanpa drama. Saya tidak menuntut apapun darinya, karena memang tidak ada yang bisa dituntut. Saya hanya ingin kebebasan saya, dan saya mendapatkannya. Hidup saya berubah, atau lebih tepatnya, hidup saya kembali menjadi milik saya. Saya pindah ke rumah saya di Bintaro, rumah mungil yang dulu saya korbankan demi keluarga yang tidak pernah menghargai saya. Saya cat ulang dindingnya. Saya isi dengan tanaman, dengan buku, dengan ketenangan. Pagi hari, saya menyeduh kopi sendiri, duduk di teras, memandangi matahari terbit tanpa rasa takut akan teriakan siapapun. Di kantor, saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan, bukan untuk lari, tapi karena di sanalah saya merasa berharga. Proyek-proyek besar berhasil saya selesaikan. Karir saya menanjak, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak perlu pulang ke rumah yang membuat saya merasa kecil. Mbak Asih, pembantu yang selalu baik pada saya. Akhirnya saya tarik bekerja di rumah saya dengan gaji yang layak, dengan rasa hormat yang seharusnya ia terima. Ia satu-satunya hal baik yang saya bawa dari masa lalu itu. Kami sering mengobrol di dapur, dan ia berkata, "Suatu hari, Bu Anissa, dulu saya selalu kasihan melihat ibu diperlakukan seperti itu. Tapi saya senang sekarang ibu bahagia." Saya hanya tersenyum. Karena memang, untuk pertama kalinya, saya bahagia. Ada satu malam, beberapa bulan kemudian, saya duduk sendirian di teras rumah, memandang langit. Dan saya berpikir tentang perempuan yang dulu, yang menunduk, yang menelan setiap penghinaan demi menjaga rumah tangga yang sebenarnya sudah lama mati. Saya tidak membenci perempuan itu. Saya kasihan padanya. Tapi saya juga bersyukur karena akhirnya ia berani berdiri. Saya belajar satu hal yang tidak akan pernah saya lupakan. Kesabaran itu mulia, tapi kesabaran yang dipakai untuk membiarkan diri sendiri diinjak bukan lagi kesabaran. Itu namanya menyerah pada ketidakadilan. Dan tidak ada satupun ajaran kebaikan di dunia ini yang meminta kita untuk menghancurkan diri demi orang yang tidak menghargai kita. Saya pernah mengira bertahan dalam diam adalah bentuk cinta. Ternyata kadang pergi adalah bentuk cinta yang lebih besar. Cinta pada diri sendiri. Kalau saya boleh mengingat kembali, ada banyak luka yang tidak sempat saya ceritakan tadi. Tapi ada satu yang paling dalam yang membentuk siapa saya hari ini. 2 tahun pernikahan, saya belum dikaruniai anak. Bukan karena tidak mau, tapi karena tubuh saya butuh waktu, kata dokter. Bagi Bu Sukesi, itu adalah aib. Suatu malam,
di depan seluruh keluarga. Ia berkata dengan suara lantang, "Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu tidak ada gunanya. Untuk apa dipertahankan?" Ia mengatakannya sambil menatap saya, memastikan saya mendengar setiap kata. Saya ingat, malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menangis tanpa suara, sementara Reza tidur pulas di sebelah saya. Tidak peduli. Esok paginya, saya tetap bangun, tetap memasak, tetap tersenyum. Karena saya pikir itulah yang harus dilakukan menantu yang baik. Betapa salahnya saya. Saya menukar harga diri saya dengan penerimaan yang tidak pernah datang. Ada juga hari-hari ketika saya tidak diizinkan makan di meja makan bersama keluarga. Saya makan di dapur, sendirian, dengan piring sisa. Bu Sukesi bilang, dapur adalah tempat yang pantas untuk orang seperti saya. Dan saya menurut. Saya makan di dapur, mendengar tawa mereka dari ruang makan, merasa seperti hantu di rumah yang saya biayai. Saya menyimpan semua kenangan itu bukan untuk meratapinya, tapi untuk mengingatkan diri saya, agar tidak pernah lagi membiarkan siapapun memperlakukan saya seperti itu. Luka itu, pada akhirnya, menjadi guru yang paling keras, tapi juga paling jujur. Cerita ini mengajarkan satu hal pada kita semua. Kebaikan hati dan kesabaran adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tapi jangan pernah biarkan kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang yang tidak menghargainya. Dan jangan pernah diam saat harga dirimu diinjak, hanya demi disebut sabar. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menelan air mata demi menjaga rumah tangga, yang dianggap lemah karena memilih mengalah, yang setiap hari memberi, tapi tidak pernah dianggap cukup. Jika kalian salah satunya, ingatlah, kesabaran bukan berarti membiarkan diri dihancurkan. Ada batas, dan kalian berhak menjaganya. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki yang memilih diam saat istrinya disakiti, yang mengira tidak memihak siapa-siapa adalah kenetralan. Padahal itu adalah pengkhianatan. Diam di hadapan ketidakadilan adalah memihak pada yang menindas. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukesi yang lupa bahwa menantu juga anak orang, bahwa setiap perlakuan buruk suatu hari akan kembali sebagai buah yang harus dipetik sendiri. Karma tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Setelah semua itu, Bu Sukesi hidup dalam rumah yang sepi, ditinggalkan 2 anak yang harus mengurus masalah hukum mereka masing-masing. Wulan kehilangan semua yang ia banggakan. Reza memulai dari nol dengan reputasi yang sudah hancur. Dan saya, perempuan yang mereka sebut pembantu, bangkit menjadi diri saya seutuhnya, bukan karena dendam, tapi karena akhirnya saya memilih diri saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bertahan dalam luka, atau untuk berani melangkah keluar, untuk diam, atau untuk berdiri. Saya memilih berdiri, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.